Kali ini aku akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oh iya, kenalin, nama aku Sri Nur Afifah. Kita udah bertemu di 3 video. Kalau belum nonton, ditonton dulu ya, biar bisa nambah ilmunya. Yang pertama ada hakikat negara. Apa sih hakikat negara itu? Sebenarnya, hakikat negara diartikan oleh banyak ahli, tetapi saya hanya mengambil 4. Di antaranya ada Plato, Thomas, Karl Marx, dan R. Cronenberg. Nah, kalau definisinya bisa dibaca ya. Kalau nggak cukup waktunya, bisa di-pause dulu biar bisa dibaca. Yang kedua, ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama ada unsur tempat, yang kedua ada unsur manusia, yang ketiga ada unsur organisasi. Nah, selanjutnya ada dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya ada pengaruh Pancasila terhadap negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Nah, selanjutnya ada tujuan negara, seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Muzayyin, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Nah, yang selanjutnya ada sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sumber yuridis, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, yang kedua ada sumber historis. Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPU-PKI. Yang ketiga ada sumber sosiologis. Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sumber yang keempat ada sumber politis. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Bagaimana sih menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam era globalisasi seperti ini? Hayo gimana? Siapa yang punya pendapat sendiri? Yang punya pendapat tentang gimana sih cara jadiin Pancasila sebagai pandangan hidup dalam era globalisasi seperti ini? Boleh komen di bawah ya. Ayo kita bertukar pendapat, bertukar pikiran, biar kita bisa berdiskusi bareng-bareng. Globalisasi memiliki banyak sekali dampak pada masyarakat. Untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, maka Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Karena Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia memiliki sebenarnya pada era globalisasi masyarakat sedang diuji dengan rasa kecintaannya pada tanah air. Nih buat anak-anak milenial, apakah kalian tahu bahwa dasar negara kita itu Pancasila? Apakah kalian hafal Pancasila itu ada berapa? Ah, masa tidak hafal? Kan sudah diajarkan. Dan banyak juga tempel-tempelan pada dinding sekolah kalian kan? Pancasila udah terkenal, masa nggak hafal sih? Pasti kita semua hafal. Ya kan? Ayo semangat terus ya mendalami nilai-nilai Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo mulai sedikit-sedikit menerapkan, kalau bukan kita siapa lagi?
Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memajukan Indonesia?